Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kita Omega Marine Hotel Institute Cilacap. Saya sendiri dengan Arifin Marpaung sebagai instruktur F&B di Omega Marine Hotel Institute Cilacap. Kali ini kita akan membahas tentang barista dan dunia perkopian serta sejarahnya. Sebelum kita memulai ngebahas tentang dunia barista, alangkah baiknya kalau kita membahas tentang pengertian daripada apa itu kopi. Pasti teman-teman sudah tahu tentang apa itu minuman kopi. Walaupun mungkin teman-teman tidak semuanya pencinta kopi. Nah, untuk itu saya akan menjelaskan apa itu pengertian daripada kopi. Nah, kopi itu adalah minuman non-alkohol atau minuman tidak beralkohol yang dihasilkan dari ekstrak biji tanaman kopi yang sudah disangrai atau bahkan sudah digiling atau di grinder. Oke teman-teman, tadi kita membahas tentang pengertian kopi di mana ada kata-kata ekstraksi. Apa itu ekstraksi? Ekstraksi adalah proses bertemunya antara air dengan bubuk kopi yang sudah digiling sehingga menghasilkan minuman kopi itu sendiri. Jadi apa yang kita minum adalah hasil ekstraksi, yaitu ekstrak yang telah dihasilkan dari perpaduan antara air dan biji kopi atau bubuk kopi yang sudah digiling. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang sejarah kopi. Sejarah kopi pada awal kali ditemukan adalah oleh seorang peternak kambing, di mana kambing-kambingnya tersebut memakan tumbuhan biji kopi dan hewan-hewan ternak itu menjadi lebih atraktif setelah memakan biji kopi tersebut. Sejarah kopi itu kemudian berkembang dan dipopulerkan oleh bangsa Arab, di mana bangsa Arab pada zaman dahulu meminum kopi sebagai minuman penambah energi atau minuman suplemen, di mana orang Arab tidak mengkonsumsi wine atau anggur sebagaimana orang-orang Eropa mengkonsumsi wine. Jadi orang Arab meminum kopi sebagai pengganti daripada wine itu sendiri. Jadi penamaan daripada kopi itu sendiri oleh bangsa Arab dinamai dengan nama kahwah, yang berarti kekuatan, seperti tadi yang kita bahas, yaitu sebagai minuman penambah energi. Artinya yaitu tadi adalah kekuatan. Kemudian bagi bangsa Turki yang juga mempopulerkan minuman kopi ini, mereka menyebut dengan nama kahve. Dan bangsa Belanda kemudian juga mempopulerkan minuman kopi ini dengan sebutan kopi. Kemudian nyampailah kopi ini ke negara Indonesia yang dibawa oleh bangsa Belanda, dan bahasa kopi ini kemudian diserap oleh bangsa Indonesia, oleh masyarakat Indonesia sebagai sebutan kopi. Karena pada awal mulanya kopi ini nyampe di daerah Jawa Barat, di mana masyarakat Jawa Barat itu menyebut kopi itu dengan kopi. Begitu penjelasan tentang sejarah kopi sampai di Indonesia. Explain about the menu, yeah, about the food and beverage service, yeah, food and beverage service. In general, food and beverage department divided into two, yeah. Food and beverage service and food and beverage product. Then salad. Then main course. And the last one is dessert. Yeah, so this is about the menu sequences. Yeah, there are appetizer, soup, salad, main course, and
dessert, urutan menu di dalam makan ya, urutan menu di dalam makan. Jadi ada urutannya. Kenapa? Petit, petit itu apa? Petit itu small. Ya, petit itu dari bahasa Prancis. Artinya small, ya sama aja kecil, ya petit atau small itu kecil, ya petit salad. Then chips and dips, kemudian fresh fruit and vegetable, and the last one is anything smaller. If you like to write down, you can write down, or you can take a picture, or later also I will share it to you on the group. Yeah. If you like, you have time to write down, you can write down. If you don't have time to write down, I will share to the WhatsApp group. Yeah, so you can learn. And etc. Dan dressing, saus, basic dari mayones atau vinegar. Jadi dari basic dressing mayones dan vinegar itu ada bermacam-macam. Ada Thousand Island dressing, ada Italian dressing, ada blue cheese dressing, dan lain sebagainya. Garnish hiasan, ya biasanya di atas sendiri. Bisa pakai parsley, basil, chive, or olive. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Hidun Hidayati Nur Aziza. Saya dari LKP Omega Marine Hotel Institute Cilacap. Dalam kesempatan ini saya akan mempresentasikan bahan ajar bahasa Inggris dengan materi check-in the hotel after make reservation pada program Kecakapan Kerja atau PKK tahun 2020 di LKP Omega Marine Hotel Institute Cilacap. Dalam kegiatan check-in the hotel after reservation, ada beberapa tahap yang harus dilakukan, dan ini hubungannya adalah beberapa ungkapan yang harus dipakai dalam bahasa Inggris. Yang pertama adalah greeting. Greeting itu adalah merupakan salam, terdiri dari good morning, good afternoon, good evening. Seperti contoh, good morning, welcome to Luminar Hotel Purwokerto. Setelah melakukan greeting, kita melakukan introduction kepada tamu. Seperti contoh, my name is Lisa. I'm receptionist in here. What can I do for you? Setelah itu, kita mengecek nama tamu dalam komputer. Bisa menggunakan kalimat sebagai berikut. Let me check your name in my computer, sir. Or let me check your name in computer first, sir. Is it up to you? Terserah Anda mau pilih yang mana kalimatnya. Selanjutnya adalah registration. Registration dilakukan untuk mengisi form atau list yang ada dalam hotel. Selanjutnya, receptionist menjelaskan fasilitas yang ada dalam hotel atau explain the facilities in hotel. Kalimatnya sebagai berikut. In here, you will get a free internet. And then this is the code and this is the instruction. If you have any problem, you can call the front desk. And then this is the list for the hotel amenities like gym and indoor pool. Seperti itu. Selanjutnya, receptionist mengambil langkah give the key to the guest and then give direction, memberikan kunci dan selanjutnya memberikan arah letak di mana kamar yang akan didapat oleh tamu. Contoh kalimatnya sebagai berikut. This is your key, sir. Your room is 653. From here, you can use the elevator, and then after that, you can turn right. Your room in the end of the corridor and the left side. So it's like that. Dan terakhir, receptionist melakukan ungkapan terima kasih atau and the last step and say thank you to the guest. Ungkapannya dapat sebagai berikut. Thank you, sir. Hope you can enjoy your stay in our hotel.
Itulah tadi langkah-langkah yang dapat reservation lakukan ketika ada tamu melakukan check-in setelah melakukan. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Gunawan. Saya adalah instruktur untuk food product di Lembaga Kursus dan Pelatihan LKP Omega Marine Hotel Institut Cilacap. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menerangkan tentang bahan ajar untuk egg dishes, dan saya akan mempraktekkan how to make sunny setup. Sunny setup adalah salah satu dari jenis egg dishes. Jenis lainnya ada seperti scrambled egg, poached egg, omelet, dan masih banyak lagi. Tapi dalam kesempatan ini saya akan mempraktekkan cara membuat sunny setup. Untuk membuat sunny setup, kita memerlukan alat. Yang pertama adalah kompor, kemudian kita memerlukan spatula dan juga pan atau wajan. Untuk bahan, kita membutuhkan mentega dan tentunya telur. Di sini saya menggunakan 2 butir telur. Oke, langsung aja kita praktekkan cara membuat sunny setup. Mesti kita jadikan telur-telurnya, Pak. Langsung. Oke, langkah pertama tentunya kita nyalakan kompor, lalu panaskan loyang dan masukkan mentega. Tunggu hingga menteganya mencair. Boleh diletakkan ya menteganya di loyang supaya loyangnya lebih licin lagi. Kecilkan api supaya nanti tidak terlalu gosong. Jika mentega sudah mencair, kita bisa langsung masukkan telur. Untuk sunny setup sendiri, kuning telurnya masih cair ya, benar-benar cair, bukan setup, jadi tidak dibalik. Nah, itu kita menggunakan api kecil supaya tidak terlalu gosong sebelah, atau hanya dari satu sisi saja yang gosong, padahal yang atasnya belum matang. Oke, inilah sunny setup. Untuk mempercantik tampilannya dan menggugah selera makan, kita akan tambahkan garnish. Di sini kita pakai daun parsley. Jangan terlalu banyak ya, sedikit saja, hanya pemanis saja. Oke. Dan sunny setup siap untuk dihidangkan. Housekeeping. You will see definition, goals, and organization chart. By definition, we have 4 kind of definition. All of them include housekeeping. All of them define what is housekeeping. I'm gonna say there is no exact explanation about housekeeping. I mean, we can use what kind of word. For example, the point number 1, housekeeping is the management or performance of a household tasks and home affairs. Second, management and maintenance of the property of an institution or organization and the provision of equipment and service as for an ministerial organization. Third, the routine tasks and procedure that must be done in order for a system to function efficiently. And the fourth one,
a department in a hotel or institution that is in charge of cleaning and minor maintenance. That is by definition. Next, for the goal. Housekeeping goal, we have six housekeeping goals. So, the main goal also all housekeeping we have 6. First, we have cleanliness. Second, we have neatness. Third, we have completeness. Fourth, facility. 5, comfortable. And the last one, safety and security. So it means housekeeping, we must provide this kind of goals if you want to be a true housekeeper. No exception, yeah. And that for the last one, this is organization chart of housekeeping in a hotel. Each kind of hotel, maybe they have different system, they have different pattern. It doesn't matter, but the option is the goal is same. We have chief housekeeper, we have assistant housekeeper, floor supervisor, public supervisor, laundry supervisor, and secretary. And we have room boy, minibar checker, housekeeping floor, housekeeping attendant, or steward, gardener, pool attendant, dinner keeper, dinner, washer team, and drying team. Okay, I think that's all about housekeeping from our. Thank you. Setup table untuk table for 4. Langkah pertama adalah tablecloth. Tablecloth kita letakkan di atas table, langsung dilempar sampai ke ujung, tarik, make sure sejajar sisi kiri kanan dan depan belakangnya. Step berikutnya meletakkan side plate atau BND plate. Diletakkan di sisi kiri kursi sekitar 1 ruas jari. Jangan sampai melewati tepi meja. Gerak berputar searah jarum jam. Oke. Kemudian mulai menata silverware di atas meja sesuai dengan posisinya masing-masing. Sama posisinya berada 1 ruas jari di atas tepi meja. Oke, bergerak berputar searah jarum jam untuk setapan berikutnya. Oh, ketinggalan sistem. Sudah ketinggalan ya sana. Oke, step berikutnya meletakkan water goblet persis di atas dinner knife, kemudian diiringi dengan white wine glass, sedikit menyerong diagonal di atasnya, dan red wine glass berikutnya berada di antara keduanya. Kursi berikutnya sama, goblet berada di atas, persis di atas
dinner night. Berikutnya softplate sebagai display. Pastikan softplate-nya tidak menimpa salah satu silverware yang ada di atas meja. Oke, berikutnya kita meletakkan lipatan napkin standing fan yang ini, banana, terakhir save. Oke, step berikutnya yang terakhir centerpiece. Di sini ada flower vase, kemudian berikutnya ada sugar candy dan salt and pepper shaker. Step terakhir adalah merapikan kursi. Pastikan kursi satu sama lain saling sejajar. Oke. Nah, demikian tadi adalah setapan untuk dinner service. Kemudian kita juga akan melakukan untuk breakfast service, yaitu bedanya dengan menambahkan coffee cup berada diletakkan di sisi kanan kursi, dan pastinya wine glass akan disingkirkan atau dipindahkan. Nah, demikian teman-teman setapan untuk breakfast. Bedanya kita hanya harus memindahkan wine glass. Oke, teman-teman, demikian video setup meja untuk table for four hari ini. Sekian dan terima kasih.